Ibu, terima kasih sekali kehadirannya ya. Mari kita sama-sama belajar. Saya mau menyapa Ibu Kristina. Halo, kita ketemu di ruang ini, Bu Kristina. Halo juga. Biasanya kita ketemu di ruang Kor Jesu ya. Ya. Oke. Pada malam hari ini kita melanjutkan tema 3M kita, yaitu 154 dan 52. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya apa sih bedanya 3M dengan mewartakan? Apakah sudah jelas semua? Jelas ya Pak Joni ya? Jadi kita langsung aja ya Pak Joni ya. Siap. Oke. Baik, 154 dan 52 itu sebenarnya intinya mirip-mirip. Untuk itu saya mau minta tolong dong Pak Joni bacakan 154, Pak Joni, sudah ada di layar. Belum keluar, Bu. Oh, belum. Sebentar. Ya, sudah? Belum, udah. Oke. Baik, Silakan, Pak. BHF 154. Pernah ketika dilaksanakan adorasi di biara suster-suster keluarga kudus, aku pergi ke sana pada petang hari bersama salah seorang suster kami. Begitu aku masuk kapel, kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku berdoa seperti yang kulakukan pada waktu-waktu lain, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, ketahuilah bahwa kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Sesudah kata-kata Tuhan ini, suatu ketakutan memenuhi jiwaku dan peringatan itu terus mengiang di telingaku. Meskipun berusaha sekuat tenaga, aku tidak dapat menenangkan diriku. Kata-kata itu terus mengiang di telingaku. Jadi pada hari penghakiman, aku tidak hanya harus mempertanggungjawabkan diriku sendiri, tetapi juga jiwa-jiwa orang lain. Kata-kata ini menusuk tajam dalam hatiku. Sesudah pulang, aku pergi kepada Yesus kecil, menelungkupkan wajahku di depan sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Tuhan, aku akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuanku, tetapi aku mohon kepadamu untuk selalu menyertaiku dan memberiku kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu yang kudus. Karena Engkau dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan aku tidak dapat melakukan suatu pun dari diriku sendiri. Oke, terima kasih Pak Joni. Ayo Ya. Bapak Ibu, kita masuk ke, masih ingat nggak? Karena mungkin libur udah berapa hari, maksudnya bukan libur. Kita berapa kali 3M-nya waktu kemarin ditunda, sehingga mungkin ada yang lupa, nggak ada salahnya ya, saya akan kembali. Di dalam tema M yang kedua, yaitu merenungkan, masih ingat, kita akan bagi jadi 3 bagian, yaitu 2A, 2B, 2C. 2A, kita harus bisa mencari apa sih intinya. Namanya juga inti atau garis besar gitu ya. Pasti kalimat yang harus kita buat hanya paling 1 kalimat. Jadi singkat banget, jangan panjang-panjang gitu ya. Namanya juga kita mencari inti bacaan itu apa sih. Setelah itu kita akan masuk ke yang 2B-nya. Merenungkan, tapi bagian yang keduanya apa? Kita harus mencari siapa saja tokoh yang ada di nomor 154, dan tokoh itu istilah kasarnya nih, ngapain aja. Istilah ngomong gampangnya, ngapain aja atau apa yang dirasakan oleh si tokoh tadi. Buat apa sih? Kan gitu ya, kita pasti akan tanya. Buat apa kita nulis tokoh A, tokoh B, tokoh C gitu? Buat apa? Kita harus ngulik sampai dalam.
apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tujuannya adalah untuk implementasikan pada diri kita. Apa yang dapat kita teladani setelah kita mengulik 2A dan 2B di atas tadi? Jelas ya? Nah, caranya untuk kita bisa merenungkan 2A, 2B, 2C, otomatis kita harus bisa menggunakan alat bantu, salah satunya adalah 5W+1A, gitu. Apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, bagaimana. Dengan kalimat tanya yang kita buat, itu akan membuat kita menjadi lebih ngeh. Nah, lebih ngerti, lebih paham. Sehingga kita bisa merenungkan nomor itu dengan baik. Udah ya, udah saya ingatkan untuk kita masing-masing merenungkan. Ayo, mungkin Bu Meike nih yang biasanya rajin atau Tante Hilda. Tante, kita masuk yuk di 2A. Gitu. Cari apa inti bacaan 154 ini. Pastinya udah ditulis kan? Sudah ada? Atau Pak Joni boleh membantu? Apa Pak setelah tadi Bapak baca, kira-kira yang bisa kita renungkan dengan mencari apa inti kalimat dari isi 154? Atau Ibu Kristina? Silakan Bu. Atau Pak Johan? Ayo Pak Johan. Belum Tante Eti. Oh, Baru join. boleh saya jawab tentang masalah itu, karya kerahiman yang harus kita wartakan. Oke, bagus. Apalagi masing-masing orang mungkin bisa berbeda, tetapi kita nanti harus bisa mencari apa sebenarnya. Bacaan segitu panjang, ada prolognya, ya enggak? Ada kesimpulannya nanti. Tapi intinya mau ngapain ini bacaan? Kalau Thomas boleh ya. Ya, silakan. Konsekuensi kalau mengabaikan gambar kerahiman Tuhan, konsekuensinya harus mempertanggungjawabkan. Besar tuh tanggung jawab untuk ya masalah tanggung jawab dan konsekuensi kalau kita tidak mewartakan gambar dan karya kerahiman. Iya, betul. Ibu Kristina, Pak Thomas bagus, luar biasa. Jadi, saya langsung rangkum aja ya. Intinya tadi kan harus kalimat pendek. Bikin kalimat sendiri aja, nggak harus ngutip persis. Nanti malah kitanya nggak paham. Jadi kalau kita lihat depan, paragraf atas, ini kan kalau kita bisa bagi menjadi 4 paragraf, ya nggak? Paragraf pertama itu kayak prolog, betul nggak? Paragraf kedua ini intinya. Paragraf ketiga, akibat yang ada dari paragraf kedua, betul nggak? Sedangkan keempat itu adalah tindak lanjut dari Faustina. Oke? Jadi setelah baca, saya ulang sedikit, kita harus menentukan mana poinnya, mana garis besarnya. Kalau sekali baca belum ketemu, baca 2 kali. Belum ketemu, baca 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut. Nanti nggak harus kok 5 kali baru ketemu. Nggak. Nanti kita peka. Lama-lama kita peka. Nah, supaya saya akan mencoba terus memberi semangat gini ceritanya. Bapak Ibu masih ingat nggak? Waktu kita masih kecil. Waktu kita belajar naik sepeda. Atau kalau kita dulu nggak pernah belajar sepeda, kita pernah lihat nggak orang lagi ngajarin anaknya kayak cucunya kayak belajar naik sepeda. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat orang yang lagi belajar sepeda? Badannya kaku. Betul nggak? Badannya kaku, kita naik sepeda nih, lagi belajar naik sepeda. Kayaknya berat banget. Terus udah gitu badannya kakunya gini. Goes kanan, goes kiri, badannya tuh kayak nggak lentur gitu loh. Karena menyeimbangin. Ya, kenapa Tante Meike, Ibu Meike?
nggak ada keseimbangan. Ya, betul nggak? Lihat badannya. Tahu-tahu nanti dia ngebut, tahu-tahu jubrak. Betul nggak? Jatuh. Iya, tapi sekarang bayangkan waktu kita udah bisa naik sepeda. Apakah kita mikir lagi bahwa oh pedalnya ada di depan ya, kaki kanan ya udah goes aja ke bawah. Kaki kirinya ke atas, goes lagi ke bawah, ke depan. Nggak pernah akan mikir kan? Betul? Karena apa? Sudah terbiasa. Nah, sama Bapak Ibu, kan kita baru latihan berapa kali nih. Jadi seandainya masih ada yang merasakan, aduh pusing lah gimana sih caranya? Nggak apa-apa. Saya akan mencoba terus menyemangati Bapak Ibu bahwa segala sesuatunya perlu latihan. Ya, saya mencoba dengan pelan-pelan ngebimbingnya. Ya, oke. Jadi baca lagi, baca lagi, baca lagi. Nanti akhirnya kita menemukan. Oh, ternyata paragraf kedua inilah poinnya. Kenapa? Nah, kalimatnya boleh dibikin sendiri. Artinya, Tuhan menegaskan. Betul nggak? Ini ada Tuhan tuh benar-benar memperingati dengan cukup keras, cukup tegas. Suruh ngapain? Faustina, kamu jangan mengabaikan masalah pelukisan gambar ya. Dan seluruh karya kerahiman. Apa yang dikatakan tadi Bu Kristina benar juga, gitu kan? Engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan seluruh besar jiwa pada hari penghakiman. Ini poinnya. Nah, jadi poinnya adalah Faustina mendapat tugas dan atau enggak gini, Tuhan menegaskan bahwa jangan mengabaikan masalah pelukisan gambar dan seluruh karya kerahiman. Titik. Dah, intinya itu aja. Jadi kita lebih nancep, tapi kalau kalimatnya panjang, kita malah nggak nangkep nanti. Bias. Sampai di sini 2A. Apakah sudah dapat? Apakah ada pertanyaan? Boleh nggak kalimat yang di bawahnya? Yesus engkau andalanku. Ya boleh, tapi poinnya sebenarnya kalau ada penekanan, ini yang di paragraf kedua. Lanjut, kalau udah nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan langsung unmute aja. Kedua, 2B. 2B adalah kita mencari tokoh, diurut ya dari atas, jangan lompat-lompat supaya kita tahu, dan kulik satu persatu, jangan sampai kelewat. Oke, sekarang kita lihat ya dari atas. Siapa tokohnya? Ayo dari atas. Pak Thomas, Pak Johan, Pak Budi, Santa Faustina. Iya, Bu Maria. Makasih Bu Maria. Faustina. Terus siapa lagi tokohnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus, ada lagi tokoh siapa lagi di sini? Suster ya. Suster biarawati. Suster biarawati. Ya. Kalau di biara suster-suster keluarga kudus, itu berarti di situ ada biara di mana tempatnya suster-suster. Tapi tidak disebutkan tokoh suster tadi mau ngapain. Betul nggak? Di bacaan ini tidak ada berita susternya berbicara susternya ngapain nama Faustina, tidak. Jadi tokoh ini kita tahu dia tokoh, tapi kita boleh tidak tulis. Kenapa? Karena dia tidak melakukan aktivitas atau tidak tercatat di nomor ini bahwa dia mau ngapain. Dia melakukan apa. Sampai sini jelas ya. Oke. Ada di sini salah seorang suster ya. Berarti dia nemenin, tugasnya apa? Dia bersama Faustina pergi ke biara ini. Udah titik itu doang. Tapi nggak ada yang bisa kita gali. Jadi tokoh suster ini boleh kita abaikan. Jadi yang ada adalah tokoh Faustina dan Yesus. Sampai sini jelas? Ya, sekarang kita masuk suster Faustina. Yuk kita kulik ya satu persatu. Faustina. Dari atas, ayo. Masing-masing buka mic langsung ngomong. Apa yang dilakukan oleh Faustina? Dari atas, jangan lompat ke bawah. Faustina berdoa. Sebelum berdoa? Pergi ke kapel. Di kapel. Iya. Iya. Masuk kapel. Betul. Faustina pergi. Lihat. Yang menjadi catatan, saya ungkapkan lagi
lagi kalimat predikatnya. Perhatikan predikatnya. Jadi Faustina pergi ke sana pada petang hari. Jadi apa yang dilakukan Faustina? Pergi ke biara suster-suster keluarga kudus. Dia melakukan adorasi. Dia pergi adorasi sebenarnya. Ya enggak? Satu, ya. Pergi adorasi. Yang kedua, Faustina ngapain? Masuk kapel. Kapel. Oke. Ngapain di kapel? Nah, lihat 5W+1H-nya. Berdoa. Ngapain dia di kapel? Berdoa. Berdoa dan lanjut, tambahin. Berdoa. Menerima kehadiran Allah. Melihat. Bukan melihat. Merasakan. 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 Oh. Silakan dicatat ya. Merasakan kehadiran Allah memenuhi jiwa Faustina. Lanjut, itu udah nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Faustina ngapain? Baru Ibu Christina tadi. Berdoa. Iya, berdoa. Faustina berdoa. Doa apa yang dia lakukan? Ayo. Doa hening. Iya, betul. Terima kasih Pak Johan. Ya, doa hening. Kenapa? Kenapa Pak Johan tahu bahwa dia doa hening? Tanpa mengatakan Nggak sesuatu. ngomong. Betul. Tanpa mengatakan. Dan ini sering nggak dilakukan? Sering. Sering. Oke. Satu paragraf ya, biar kita nggak bingung ya, nggak pusing nanti. Oke, satu paragraf kita bahas. Karena di sini nggak ada faktor Yesus, ya udah cuma Faustina doang tokohnya, betul? Nah, sekarang aplikasikan di 2C-nya. Paragraf ini dulu, supaya jelas. Apa yang dapat kita teladani dari bacaan sub yang pertama? Di dalam 2C, berarti apa, tanya dalam diri, implementasikan dalam diri kita. Apa yang dapat kita teladani dari tokoh Faustina bacaan tersebut? Terus coba renungkan, apakah aku sudah seperti itu atau belum? Kalau belum, ayo kita belajar bersama-sama berubah untuk bisa seperti Faustina yang sudah dilakukannya. Mengerti ya? Paham ya? Ayo Bapak Ibu, silakan 2C. Apa? Kita harus memahami kehadiran Allah Ya, bagaimana caranya? dengan hening. Doa hening. Iya. Iya enggak? Kita bisa merasakan. Jadi pertama kali gini, sudahkah aku beradorasi? Sesimpel itu. Apakah aku sering ya adorasi ya? Oke, sekarang masa pandemi, ya nggak apa-apa. Tapi adorasi nanti kalau pas udah nggak pandemi, yuk kita perkuat untuk beradorasi. Menyembah sakramen Maha Kudus. Itu satu poin. Lanjut, apalagi? Sudahkah, tadi benar ya, apakah aku sudah peka mendengar, mengalami kehadiran Allah? Coba renungkan, karena ini masing-masing pribadi. 3M belajar untuk merefleksikan diri sendiri dengan bacaan BAF tadi. Terus Faustina berdoa loh, doa hening loh. Karena dia doa hening, sering, dan waktu-waktu lain, berarti dia sering. Tanya sama diri kita, sering nggak kita melakukan doa hening? Ibu Meike boleh tanya, Ibu Meike sudah melakukan doa hening kah? Ibu Meike? Jarang. Jarang. Oke, nggak apa-apa. Jarang. Ya. Dari pertemuan malam hari ini, dengan kita mencoba meneladani Faustina, berarti apa? Sebenarnya yang harus kita rubah, kita juga mau mengikuti Faustina, doa hening. Nah, karena apa? Kita akan menjadi peka akan kehadiran Allah. Boleh, siapa yang sering melakukan doa hening? Pak Yopi, bagaimana Pak? Silakan Pak Yopi, aku kepengen dengar suaranya Pak Yopi. Doa hening
melakukan tapi nggak lama. Oh, Iya. apakah setiap hari doa hening? Setiap hari tapi tidak lama. Sudah Oke, nggak lama. apa-apa. Iya. Udah aja. Berapa lama, Pak? 5 menitan kira-kira. Oke, makasih. Ya. Diam Apa aja. yang Bapak Yopi rasakan pada saat melakukan doa hening? Cuman untuk hari itu apa yang mesti dilakukan dan teguran apa yang muncul. Satu saat muncul itu tegurannya. Oke. Kemarin kalau gini gitu itu aja. Bapak Ibu, doa hening kalau boleh ya, kalau boleh kita saling menguatkan, lakukanlah setiap hari. Cari waktu masing-masing bebas. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silakan kondisikan dengan kehidupan kita sendiri. Kalau saya pagi hari, di mana belum ada banyak orang, saya mencoba merenung. Namanya doa hening, saya tidak berkata apa-apa. Saya tidak mikir apa-apa. Yang saya lakukan, duduk, diam, bersimpuh di kaki Tuhan. Maksudnya di salib. Diam aja. Nah, pasti nanti ya, otomatis. Tahu-tahu, saya bilang iklan gitu ya. Atau enggak, pikirannya layang kemana. Fokuskan kembali ke salib itu. Di situ saya selalu ada gambar kerahiman dan salib. Ada patung Bunda Maria juga. Jadi saya coba balik lagi ke situ. Terus fokus, diam, nggak mikir apa-apa, diam. Pikirannya jangan ngelantur kemana-mana. Tahu-tahu Pak, Ibu, mikir lagi, iya ya, belum apa misalkan gitu ya. Aku harus beli apa misalkan. Nggak apa-apa, itu alami aja. Tapi balikin lagi ke salib. Nah, dilatih terus-menerus. Kalau mau ditanya, saya pun masih latihan kok. Tapi dengan pagi hari masih tenang, itu saya senang. Apa yang saya rasakan, nyaman aja. Gitu. Ya, itu salah satu agar supaya kalau kita cuma doa, terus kita yang ngomong, kapan dong Tuhan mau ngomong kok, biar kita mendengar. Nah, itu maksudnya doa ini. Bu, Kita menjadi lebih peka. Berapa lama? Silakan mau bertanya. Bu, kalau dengan meditasi sama nggak, Bu? Ya, meditasi salah satu doa hening kan? Iya. Ya. Oh, sama ya, Bu ya? Ya. Sebenarnya Biarkan berapa Tuhan lama? Bu Eti, kalau masing-masing. doa hening berapa lama? Masing-masing. Tergantung ya. Ya, tergantung kita. Saya pun akan masing-masing. Kalau saya misalkan nih, jujur, pagi-pagi saya ada urusan, misalkan harus pergi jam 5 pergi. Jam 4 saya udah bangun, saya harus siap-siap pergi, kan nggak mungkin ya. Betul nggak? Saya ganti malam, biasanya gitu. Kalau saya malam meditasi 15 menit sama juga ya, Bu? Iya, sama. Oke. Mau Makasih. pagi, mau siang, tapi usahakan apa? Diam. Iya, betul. Gitu loh. Kenapa Ibu Maria? Iya, maksudnya malam sesudah semua pada tidur, saya baru melakukan meditasi. Iya. Cuman kalau malam sebenarnya buat saya pribadi loh ya, saya pribadi kan udah capek, kalau malam malah sering nggak Kan ya, Bu? enakan pagi. Ini besok pagi. Dengan bangun pagi. Ya tante Kenapa? ya. Aminnya besok pagi ya. Aminnya besok pagi. Kalau saya sekalian baca buku harian Santa Faustina, Bu, kan langsung lapor. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, kita masing-masing, tapi harus ada bacaan ini harus memberikan apa yang harus kita teladani, gitu loh. Ya. Oke. Di sini kita memetik pesan bahwa kita harus doa hening selain doa koronka, doa rosario, doa Bapa Kami, aku percaya bla 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 bla. Biarkan Tuhan berbicara pada kita. Sekarang gini, kenapa detailnya gini ya, Bapak Ibu, kalau misalkan saya datang ke rumahnya Pak Thomas nih, sampai di rumahnya Pak Thomas yang ngomong terus, saya nggak ada, baru mau ngomong, Pak Thomas nyambung lagi, ngomong lagi, aku nggak pernah ngomong. Coba, Bapak Ibu, bayangkan, ini manusia loh, kita manusia, kayaknya kepengen juga dong didengar kita, betul nggak sih? Nah, jadi ayo kita latihan doa hening. Biarkan Tuhan berbicara pada kita.
Ya, pesan di sini udah tersampaikan, mudah-mudahan. Yang belum kita rubah pelan-pelan, siapkan waktu. Ingat, siapkan waktu untuk Tuhan berbicara pada kita. Karena di dalam doa yang biasa kita ngomong, pasti kita minta, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan ini. Betul enggak? Ya kan? Jadi biarkan kita sekarang siapkan hati untuk mendengarkan suara Dia selain doa Bapa kami, doa-doa yang kita ungkapkan. Bukan berarti nggak boleh, tetap boleh, tapi buat mereka yang belum melakukan doa hening, lakukanlah. Lanjut, paragraf kedua. Ini penting sekali. Ayo Ibu. Apa yang dilakukan oleh, kita masih tokoh Faustina loh. Tiba-tiba aku melihat Tuhan. Ya, berarti Faustina ngapain? Melihat Ya, melihat Tuhan. Yang berkata kepadaku, berarti apa? Faustina melihat Tuhan dan Faustina apa? mendengar. Mendengar. Ya enggak? Iya. Faustina melihat Tuhan dan dia mendengar. Apa yang dikatakannya? Ketahuilah bahwa bla bla bla. Itu dicatat. Dengan mencatat, kayaknya kok, aduh, ribet amat ya. Tidak, Bapak Ibu, percayalah. Ini adalah menurut saya salah satu cara agar supaya kita menjadi lebih peka nanti. Oke. Faustina yang kedua. Sub kedua. Apa yang bisa kita teladani dari Faustina ini? Faustina melihat Tuhan dan dia mendengarkan kata-kata Tuhan. Apa yang bisa kita teladani? Tante Hilda, saya kepengen dengar suaranya, Tante. Halo. Ya. Apa, Tante? Apa yang bisa kita teladani di 2C untuk tokoh Faustina ini? Orangnya tekun, Tekun. Benar. rajin berdoa. Enggak, yang di sini, di bacaan sini, Tante. Aku melihat Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Artinya apa? Kita harus membuka panca indera kita juga. Iya, betul, Pak Johan. Peka, lebih tepatnya peka kali ya. Fokus. Peka. Dan ya, peka mendengarkan suara Tuhan. Salah satu yang benar-benar dilatih oleh Faustina yaitu doa hening tadi. Balik lagi ke situ. Sehingga mendengar dengan panca indera tadi, kata Pak Johan. Oke, lanjut ya. Karena ini kan perkataan Tuhan. Jadi bukan Faustina cuma dengar aja. Lanjut ke paragraf 3. Sesudah kata-kata Tuhan itu, suatu ketakutan memenuhi jiwaku. Jadi, apa yang dilakukan Faustina? Apa yang dirasakan Faustina? Itu yang jarang. Itu yang kadang. Ketakutan. Itu yang jarang kadang-kadang. Iya. Ketakutan karena apa? Belum melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, Iya. itu. Dia belum melaksanakan kehendak Tuhan. Iya. Belum melaksanakan pelukisan gambar dan karya-karya kerahiman. Bapak Ibu, kalau kita baca BHF sebelum-sebelumnya, kita tahu kan, Faustina ini sebenarnya berat kan menjalankan pelukisan gambar. Betul enggak? Aduh, dia udah ngomong, dia bukan pelukis. Dia hanya cuma kelas 3 SD, dia nggak pinter gambar, tapi disuruh oleh Tuhan, pokoknya gambar ini dilukis ya. Gambar ini dihormati ya nanti ya. Dia ngomong sama suster-suster, teman-temannya di situ, sama muder, sama bapak pengakuan. Tapi apa yang terjadi? Kamu mah halusinasi, ya kan? Diejek malah, dicerca. Masa sih kamu ketemu sama Tuhan? Mungkin ya, kata-katanya seperti itu. Intinya bukan dibantu untuk bagaimana mencari jalan keluar, untuk menggambar. Ingat, zaman dulu nggak seperti sekarang. Dengan gampang kita tulis di WA, tolong dong siapa yang ngerti ada tukang gambar yang pinter, pelukis yang pinter, minta dong alamat WA-nya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menyadari pada hari ini betapa Faustina sudah berusaha menjalankan perintah Tuhan, yaitu gambar. Tapi apa yang terjadi? Kesulitan. Dan bukannya dibantu, tapi malah dicerca tadi. Ya enggak? Halusinasi kamu.
siapa kamu kan cuma penjaga kebun, kok Tuhan sih muncul, mana mungkin, misalkan gitu ya. Jadi itulah yang berat. Sehingga Tuhan pada nomor 154 mengatakan, awas, ketahuilah lo ya, kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar ini dan seluruh karya kerahiman, engkau harus bertanggung jawab. Nah, kalimat inilah yang terngiang-ngiang, sehingga takut. Iya. Bapak Ibu, kita renungkan untuk diri kita. Bahwa Tuhan menyuruh kita, misalkan menyuruh kita apa? Pak Yopi sebagai seorang suami menjaga istri dan anak-anak. Misalkan Tante Hilda sebagai seorang istri kepada suami dan kepada anak-anak, cucu dan sebagainya lah semuanya. Tugas kita adalah itu. Pertanyaan untuk diri kita. Sudah belum? Apakah aku juga sudah melakukan tugasku yang sederhana, yaitu sebagai kewajiban sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang orang tua. Renungkan itu. Inilah yang dikatakan 3M. Jadi dari baca ke sini doang, bahwa Faustina mendapat tugas, renungkan. Kita juga mendapat tugas, bukan? Tugas yang sederhana. Tugas kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang suami, istri, atau anak, atau orang tua, atau sebagai cucu misalkan gitu. Apakah kita juga sudah menjalankan itu? Itu renungannya. Nah, kalau belum, ya dirubah. Apakah sampai sini jelas, Bapak Ibu? Ya. Nah, selalu implementasikan ke diri kita dengan teladan yang ada di dalam Faustina maupun Yesus. Tapi kita masih bahas mengenai Faustina dulu nih, belum selesai. Ya. Faustina ketakutan, suatu ketakutan memenuhi jiwaku. Peringatan itu terus mengiang-ngiang di telingaku. Oke. Bapak Ibu yang terkasih. Apa implementasi dalam kehidupan kita? Ayo, Ibu Kristina. Apakah Ibu pernah merasakan ketakutan dan bagaimana jalan keluarnya? Ya, pasti sebagai manusia. Iya, betul. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya, saya pasti doa pasti, dan mohon, Tuhan. ya artinya mohon pertolongan Tuhan ya. Sebenarnya kan ada di Alkitab bilang kita nggak boleh takut kan. Kalau takut berarti kita kurang percaya pada kasih Tuhan. Jadi kembalikan kita ke kitab suci ya. Jadi saya nggak takut lagi, di mana selama perjalanan dahulu kan Tuhan pernah tolong kita. Berarti itu bukan berasal dari Tuhan, ketakutan itu kadang-kadang ya. Pasti ada godaan yang lain yang membuat kita takut ya, atau bimbang pada kuasa dan kasih Tuhan. Jadi kita cepat-cepat, bukan cepat ya, kita mohon ampun, berdoa pada Tuhan, Tuhan Engkau selalu menyertai saya. Jadi hilang. Sebentar aja ya, nggak boleh lama, terus hilang pasti ketakutan itu. Itu aja yang kalau saya merasakan kalau takut. Ya, terima kasih. Ada yang mau sharing? Tante Hilda? Apa yang dilakukan? Pasti kita semua pasti mengalami ketakutan yang benar-benar ketakutan sampai terngiang-ngiang, ya nggak? Nah, coba kita selami perasaan Faustina ketakutan yang terngiang-ngiang. Memang bukan tugas ini, pasti kita dalam hidup ceritanya yang lain. Apa, pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Tante Hilda? Kalau saya kembali lagi, saya berdoa seperti Kristina, yaitu mohon bantuan Tuhan dan mohon rahmat-Nya, memberi saya petunjuk apa yang saya harus lakukan. Ya, oke. Bapak Ibu, padahal jawaban yang diteladankan oleh Faustina ada di paragraf keempat. Keempat. Ya. Jadi lihat di sini jawabannya. Kita pasti mengalami ketakutan yang luar biasa terngiang-ngiang. Kasusnya berbeda, jelas, ya kan? Tapi pernah nggak? Pernah.
apa yang dilakukan? Yuk kita teladani Faustina kecil, Faustina ya. Jadi pada saat dia terngiang-ngiang, apa yang dilakukan Faustina? Pergi. Faustina pergi kemana? Ke Yesus kecil. Ini dia. Berarti tadi benar apa yang dikatakan Ibu Christina, Ibu Tante Hilda. Dia berdoa. Berdoa itu kan berarti datang kepada Yesus. Benar, ini jawabannya. Pertama-tama Faustina pergi ke Yesus. Jadi jangan lagi kalau kita takut atau menghadapi masalah berat, jangan tanya ke orang. Tapi pertama-tama datang kepada Yesus. Itu satu. Terus menelungkupkan wajahku di depan sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Tuhan. Oke. Kalau kita memang, suster kan di kapel, pasti ada sakramen Maha Kudus. Ya enggak? Di kapelnya, dia biara pasti ada kapel. Kita kan enggak ada kapel. Enggak ada sakramen Maha Kudus. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan selalu hadir di mana saja. Berarti kita punya dong tempat doa, masuklah ke situ, duduk bersimpuh, pandangi salibnya. Kalau nggak ada sakramen Maha Kudus, ya udah kita pandangi salibnya. Apa inti dari kalimat yang nomor 4 ini? Andalanku. Yesus, engkau andalanku. Lihat, Faustina mengandalkan dia. Ya, kita baca sama-sama. Aku akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuanku. Faustina ngomong, Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan. Iya, saya mau, tapi sesuai kemampuanku ya Tuhan ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi aku mohon. Nah, tadi Ibu Christina dan Tante Hilda juga ngomong, mohon. Ya, betul. Jadi pertama, pergi kepada Tuhan. Kedua, mohon. Mohon kepada Yesus untuk selalu menyertaiku dan memberiku kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih, Faustina memberikan teladan yang jelas. Dia pergi ke Yesus, dia mohon. Setelah dia mohon, dia ngomong lagi, Tuhan sertai aku dan beri aku kekuatan. Kenapa minta kekuatan? Karena kalau dia hanya mengandalkan diri sendiri, Faustina sendiri, nggak akan bisa. Apalagi kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, nggak akan kuat. Maka di dalam kita berjumpa dengan Yesus, jangan lupa mohon agar Tuhan menyertai kita selalu dan memberi kekuatan. Poin itu tolong dicatat, ya kan? Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ciri atau inti selainnya adalah Faustina memberi teladan kita rendah hati. Dari mana kata-kata rendah hati dapat kita tarik kesimpulannya? Di sini, yang hijau ini. Karena engkau dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan aku tidak dapat melakukan sesuatu pun dari diriku sendiri. Oke? Jadi Bapak Ibu, saya ringkas lagi, untuk supaya kita tidak mendapatkan ketakutan, maka satu, pergi kepada Yesus. Dua, mohon kepadanya. Untuk apa? Mohon untuk selalu Tuhan menyertai dan memberi kekuatan. Oke? Maka kita bisa melaksanakan kehendak-Nya. Dan jangan lupa, Faustina mengingatkan kepada kita untuk terus mengandalkan Dia. Di sini contoh kerendahan hati. Dia mengakui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan aku tidak dapat. Nah, sekarang yuk kita masuk ke 2C-nya untuk paragraf 3 dan 4 ini. 3 tadi udah dijawab, 4. Bapak Ibu, teladan yang di sini rendah hati. Apa yang bisa kita katakan dalam merefleksikan diri kita? Sudahkah aku rendah hati? Nah, ini masing-masing tolong dijawab. Benarkah aku sudah mengandalkan Tuhan dalam segala masalah? Atau aku masih ngotot dengan
diriku sendiri, kekuatan diriku sendiri. Padahal Faustina bilang, Tuhan, Engkau dapat melakukan segala sesuatunya. Sedangkan aku tidak dapat, tapi aku mengandalkan Engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini tokoh Faustina kita sudah kulik. Sekarang kita lihat tokoh Yesus. Ya, silakan. Ibu Lani, tokoh Yesus ngapain dari paragraf pertama tidak ada, paragraf kedua Bu Lani. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bentar dulu Bu. Saya ini lagi sedikit. Tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku. Apa? Sebentar. Apa? Kenapa Lani? Dan kenapa Lani? Lan? Kurang keras Lani. Sinyalnya Oke. kali. Sinyal kali ya. Sinyal. Oke, kita ganti. Nggak apa-apa Ibu Lani, nanti kalau bisa. Ibu Ros, halo selamat malam Ibu Ros. Saya baru lihat. Ya maaf terlambat. Bu Ros, ayo dong. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yuk. Ini paragraf 2 kan yang Bu ya. Ya, Tuh, Bu tiba-tiba Lani aku udah. melihat. Paragraf 2 itu yang tiba-tiba saya kedengeran enggak ya? Kedengeran, tapi kecil. Ya, silakan Ibu Lani. Oh, nggak kedengeran lagi. Oh, sinyal kayaknya deh. Baik, kalau gitu saya minta tolong Ibu Ros, boleh? Apa yang dikatakan oleh Tuhan, Bu Ros? Sorry Bu Eti, aku juga karena baru pulang belum gitu siap. Tapi Oke, ini nggak apa-apa. Tuhan, mungkin itu. boleh saya coba? Ya udah, Aku Bu mampu. Christine. Bu Itu Christine, ya ayo kan Bu Tuhan Christine. berkata kepadaku, ketahuilah bahwa kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar, ya kan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Ya. Jadi peringatan ya, Tuhan Ya. memberikan peringatan kepada Suster Faustina. Oke. Itu yang dilakukan Yesus ya. Ya, betul. Peringatan dapat dikatakan peringatan cukup keras gitu kan ya. Ya. Karena Ya. coba Bapak Ibu, ini contoh ya supaya kita lebih ngeh gitu ya. Ibu Christine punya anak umur berapa Bu Christine? Udah gede, ada banyak cucu. Oke. Saya 40. Enggak, anak aja deh, anak. Anak Umur berapa? 40. Umur 40. Udah gede dong. Pasti Ibu Christine sangat semua kita ya, Bapak ataupun Ibu yang ada di sini pasti mencintai anaknya. Betul nggak? Saya mau mengilustrasikan kalimat ini kenapa penting banget. Gini loh. Kita semua punya anak. Dan pasti anak itu kita kasihi. Kita cintai. Betul statement ini? Ya. Nah, sekarang Faustina juga anak kesayangan Tuhan Yesus, bukan? Malah dipilih kok sebagai pewartanya. Dia dipilih gitu loh. Tuhan juga mengasihi kita juga, tapi Faustina dipilih gitu, untuk mewartakan. Bapak Ibu, mungkinkah Ibu Christine yang mencintai anaknya, dia ngomong. Anaknya namanya siapa, Bu Christine, kalau boleh tahu? Yang kecil. Susan. Oke. Susan, atau enggak waktu kecil deh ya, waktu Susan masih kecil kali ya, kalau dari Susan, tolong dong beliin mama ke Indomaret, beliin minyak, misalkan. Oke? Itu yang sering dilakukan oleh kita manusia, bukan? Seorang ibu, seorang ayah minta tolong kepada anaknya. Dengan penuh kasih. Ingat, tapi apakah mungkin Ibu Christine maupun kita semua ada embel-embelnya? Awas lo ya, kalau kamu nggak beliin minyak tadi, kamu nggak usah balik ke rumah deh. Kamu tidur di emperan sono di luar. Mungkin nggak? Nggak. Kenapa Bu Christine? Kayaknya kita sebagai orang tua nggak deh.
Nggak mungkin Kan kan ya? harus penuh kasih. Iya, kasih. Nah, oke, saya membandingkan ini supaya Bapak Ibu ngerti banget kenapa ini merupakan peringatan keras, sehingga kita paham bahwa ternyata tugas ini luar biasa. Ya, gini, nggak mungkin dong manusia ngomong, tolong dong beliin minyak, tapi kalau enggak, kamu nggak boleh makan ya sampai 5 hari. Nggak mungkin juga dong. Betul nggak? Karena kasih sayang kita. Tapi Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Faustina, kamu lukis ya gambarku dan seluruh karya kerahimanku ya. Tapi kalau enggak, kamu harus bertanggung jawab loh. Keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Berat atau berat? Berat. Berat. Sangat berat, Bapak Ibu. Berat. Tadi contoh saya gampang kan, Bu Christine minta tolong anaknya, anak kesayangannya suruh beli minyak, sepele bukan? Tapi Ibu Christine nggak mungkin akan, kalau nggak pergi sekarang kamu nggak usah makan 5 hari. Itu aja bukan masalah keselamatan keselamatan jiwa anak itu, betul nggak? Cuma nggak boleh makan. Nggak mungkin juga kan? Yesus kan mengasihi Faustina. Kenapa dia memberikan statement kalimat di bawah ini? Inilah Bapak Ibu. Kalau kita melihat kalimat ini, berarti Tuhan mau mengatakan bahwa pelukisan gambar dan karya kerahiman akan banyak menyelamatkan jiwa. Betul? Maka dari itu, Faustina, kalau kamu nggak mau melakukan, kamu melanggar, ya udah, tanggung jawab ya. Sejumlah besar jiwa itu akhirnya nggak selamat pada hari penghakiman. Bapak Ibu, pada saat saya merenungkan kalimat ini, saya semakin menghargai, mengerti makna pelukisan gambar dan karya kerahiman. Dan bukan cuma sampai berhenti di situ. Kita punya tugas sama seperti Faustina, mewartakan karya kerahiman, mewartakan pelukisan gambar. Pelukisan gambar itu lebih apa sih? Yesus, engkau andalanku. Yesus memberi berkat, memberikan sinar kerahiman, tapi kalimat di bawahnya, kita harus mewartakan kepada semua manusia yang kita jumpai untuk mengandalkan Tuhan. Bukan meminta kepada semua orang, tapi kepada diri kita juga. Apakah aku juga sudah mengandalkan Tuhan? Apakah sudah aku gambar kerahiman itu ada di dalam jiwaku dan merasuk dalam jiwaku sehingga dalam menghadapi kehidupan sehari-hari aku merasa Tuhan menyertaiku sehingga aku tidak takut lagi karena Tuhan bersamaku. Tuhan memberi berkat dengan tangan kanannya dan Tuhan sebelah kirinya ada sinar kerahiman, sinar yang menguduskan, sinar yang menghidupkan. Apakah kita ada di dalamnya? Itu yang terus terngiang-ngiang di dalam benak saya, Bapak Ibu. Kenapa kalimat ini? Kalau orang lihat, kok begitu amat ya? Mari kita sama-sama mencari makna di belakang ini. Oke? Ya. Jadi betapa pentingnya pelukisan gambar dan karya kerahiman yang harus kita wartakan. Nah, untuk kita bisa mewartakan, mari kita terus baca, ikuti apa yang dikatakan Yesus dari Injil atau dari kitab suci, kemudian dari kegiatan-kegiatan gereja, ikut kelompok rosari, legio, kerahiman, atau apapun juga yang menghidupkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau saya pribadi nih, etik nih, orang yang lemah, orang yang mempunyai kelemahan banyak, keterbatasan banyak berbuat dosa. Saat hari penghakiman, kalau saya mengandalkan saya pribadi, saya yakin saya nggak akan masuk surga. Kalau toh masuk ke, karena dibaptis otomatis masuk ke api penyucian, itu udah pasti, ya kan? Tapi lama banget kali ya, baru masuk ke
surga. Selama kita mengikuti jalannya, pastinya kan masuk ke surga. Api penyucian baru ke surga. Bapak Ibu, diri kita sendiri untuk mencapai hidup yang kudus itu susah, bukan? Apalagi ini Faustina untuk bertanggung jawab sejumlah besar. Bisa dibayangkan? Kenapa Faustina ketakutan sampai berkeringat, peringatan itu terus mengiang-iang? Ya iyalah, untuk mempertanggungjawabkan diri sendiri aja susah. Apalagi sejumlah besar jiwa. Berarti Tuhan mau menegaskan, wartakan kerahiman ini. Wartakan gambar ini. Sebarkan. Itu maksudnya. Karena ini dapat menyelamatkan sejumlah besar jiwa. Kalau kamu menstop, kamu tidak mewartakan, berarti orang-orang tidak akan mengenal keselamatan. Tidak akan mengalami keselamatan karena kerahimannya. Ya tanggung jawablah sendiri. Kan kurang lebih seperti itu. Oke. Ilustrasi lagi. Permenungan lagi adalah, Bapak Ibu, ayo. Sekarang saya mau nanya. Ibu Maria Natali, kalau menurut Ibu, Ibu termasuk orang yang jahat atau termasuk orang yang tidak jahat? Halo, Ibu Maria, boleh di-unmute? Ibu Maria, boleh di-unmute? Marianya ada dua. Oh, Ibu Maria Natali. Natalia ya. Atau siapa yuk, bolehlah. Sukarelawan. Termasuk yang sedang kalau saya. Sedang. Oke, terima kasih Tante Hilda. Terlalu jahat sekali enggak, baik belum. Ya, Penuh. sama Tante. Kita pasti merasa seperti itu karena memang kita masih masih keduniawiannya masih cukup besar gitu ya. Sekarang saya mau tanya, Tante Hilda, tadi Yes. Tante bilang saya ada di tengah-tengah lah, saya nggak tahu lah, pokoknya saya sih kayaknya nggak jahat banget, tapi juga baik juga belum, gitu kan ya. Oke, sekarang saya mau tanya, Tante, seandainya Tante dibilang bertanggung jawab loh sejumlah besar jiwa, lah kalau yang kita tanggung itu orang yang di atas kita masih banyak yang baik ya Tante? Baik, masih mending nggak Tante? Wah, dia mah baik dah. Dia mah wah pokoknya baiklah, saya tahu mereka tuh baik banget, saya mau contoh dia juga. Ya, betul nggak Tante? Tapi sekarang kita sama-sama Bapak Ibu semua yang hadir di sini sadar nggak bahwa di dunia ini yang kita lihat, kita dengar, banyak nggak yang jahat? Banyak. Banyak banget nggak Tante? Iya. Iya, banyak banget. Perampok, pencopet, penodong, narkoba, Pembunuhan. menjerumus, pembunuhan, itu tuh apa namanya? Aborsi. Ya, aborsi. Banyak banget. Bapak Ibu yang terkasih, nggak cuma satu dong, nggak cuma 10 dong, nggak cuma 100 dong, betul nggak? 1000 lebih kali. Yang kita kenal deh, gitu loh. Yang kita baca deh. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Faustina ketakutan dan terngiang-ngiang? Kalau dia melihat di atas Faustina ada yang suci, ada yang lebih suci, pasti ada. Mungkin gampang. Tapi pada saat dia melihat ke bawah, di mana yang jahat itu banyak banget, dia harus mempertanggungjawabkannya pada saat penghakiman. Pantaskah Bapak Ibu ketakutan kita nggak titik hitamnya kali, betul nggak? Dibandingkan ketakutan si Faustina. Betul nggak? Betul. Karena dia harus menanggung sejumlah besar. Kenapa? Kita sendiri sekarang sadar bahwa di dunia ini yang ngerampok aja berapa? Satu hari coba kita dengerin berita di TV. Pembunuhan lah, inilah, itulah. Berapa banyak? Dan itu kita yang nanggung lagi. Coba kita nggak merasakan hasil rampokannya. Tapi keselamatan jiwa orang banyak harus kita tanggung. Bapak Ibu yang terkasih,
inilah yang menyebabkan ketakutan. Yang terngiang-ngiang oleh Faustina. Dia mendapat tugas tapi belum dia selesaikan. Malah dia, aduh gimana sih? Dia mungkin hampir menghindar. Kita baca di 52 nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sadarkah kita dengan bacaan 154 dan 52 ini, kita sebagai devosak menjadikan memahami bahwa arti penting pelukisan gambar dan karya kerahiman untuk kita wartakan. Sudahkah aku mewartakannya? Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita lakukan itu. Walaupun kepada suami, istri, anak, segelintir sekitar kita doang deh. Lakukan itu. Karena Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa karya kerahimannya akan banyak menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat yuk nomor 52. 52 kepada Ibu Teresina. Teresina, boleh dibaca Bu Teresina, nomor 52. Ya, silakan Bu Teresina. Boleh di-unmute? Halo? Oke. Pak Helmi, Pak Herni. Siapa nih Herni? Maike aja dah. Oke, boleh. Ayo, biar langsung. Ibu Maike. Ya. Ketika aku berusaha menghindar dari ilham-ilham batin ini, Allah berkata kepadaku, bahwa pada hari penghakiman, ia akan menuntut dariku tanggung jawab atas sejumlah besar jiwa. Oke, terima kasih Tante. Bapak Ibu yang terkasih, nomor 52, poinnya sama dengan 154, betul? Ketika aku berusaha menghindar dari ilham-ilham batin ini. Kenapa dia menghindar? Ya, Pak Thomas? Ya. Kenapa dia menghindar dari ilham-ilham batin? Karena dia nggak tahu, mungkin mengalami kesulitan mencari siapa pelukisnya, mencari bagaimana, di mana. Pokoknya dia buntu. Makanya dia bilang merenungkan, ini baru merenungkan untuk 154 dan 52. Di mana kita menjadi sadar dan yakin bahwa pelukisan gambar jangan diabaikan, karya-karya kerahiman jangan diabaikan, karena itu menunjukkan keselamatan buat sejumlah besar jiwa. Maka kita wajib harus mewartakan kerahimannya juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Pak Johan silahkan dilanjut.